adik-adik kamu berkat. Apa kabar semuanya? Wah, adik-adik kamu berkat yang ada di rumah, mungkin bersama orang tua, pasti kabarnya sehat dan sukacita karena Tuhan Yesus itu baik ya adik-adik kamu berkat. Benar adik-adik kamu berkat, karena Tuhan Yesus itu baik, makanya hingga saat ini adik-adik kamu berkat bisa berkumpul bersama dengan kakak-kakak Abu Berkat, sekolah minggu Abu Berkat, untuk kita beribadah bersama-sama. Adik-adik Abu Berkat, kakak saya ajak adik-adik Abu Berkat, yuk kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita memuji Tuhan. Oke adik-adik Abu Berkat, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa buat adik-adik Abu Berkat, orang tua mereka, dan guru-guru Abu Berkat, kami semua ya Tuhan. Engkau sudah memberkati kami hingga pada saat ini kami ingin menyatakan rasa syukur kami lewat lagu pujian yang akan kami nyanyikan kepadamu ya Tuhan, karena kami ingin menyenangkan hatimu, karena Engkau sudah terlebih dahulu menyenangkan hati kami. Berarti ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik Abu Berkat, siap semuanya? Oke, kita siap bersama-sama. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus, sobat kita yang setia. Kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik Abu Berkat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Katakan waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo adik-adik, sekali kita nyanyikan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku, siapa? Yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik Abu Berkat, mungkin kita saat ini kurang semangat nih ya. Kakak Kris ajak adik-adik Abu Berkat yang ada di rumah, kita semua berdiri bersama-sama karena kita mau nyanyi biar lebih semangat lagi. Nyanyi lagu setinggi-tingginya langit, karena begitu kasih Tuhan lebih tinggi dari langit kebaikannya kepada kita. Oke adik-adik Abu Berkat, kita nyanyikan lagu setinggi-tingginya langit.
lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi adik-adik nama berkat, kita nyanyikan setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, adik-adik mau berkat, kakak persilakan duduk kembali. Nah, adik-adik mau berkat, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak Evi Sinuraya. Tahu nggak ceritanya apa? Adik-adik mau berkat, kita tunggu nanti apa yang diceritakan kakak Evi. Cerita apa ya? Jangan di skip atau dimatikan, tetap terus ditonton. Oke, kita nyanyi lagu Kami Anak-anak Terang. Ikutin ya adik mau berkat. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan berjiwa, menaikkan pujian kami pada Dia. Kami bernyanyi karenanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi. Jika berkat lebih seru lagi kita nyanyikan ini. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan berjiwa, menaikkan pujian kami. Kami bernyanyi bukan hanya dan bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni. Kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekedar bernyanyi. Kami bernyanyi untuk memberi.
Oke, adik-adik Abah berkat, kakak persilakan kakak Evi. Shalom adik-adik Abah. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Evi akan bawakan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami sudah memuji-muliakan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap pujian penyembahan kami, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati pendengaran kami, berkati hati kami adik-adik Abah agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Begitu juga berkati kakak Evi agar dapat menjelaskan dengan firman Tuhan dengan baik dan benar, dan adik-adik Abah boleh mengerti. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik Abah, halo, shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapa yang gak sabar lagi dengan firman Tuhan? Pastinya kita semuanya selalu ingin mendengarkan firman Tuhan agar kita selalu dapat diperbaharui atau setiap hari semakin baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik Abah, kakak yakin dan percaya adik-adik Abah dalam keadaan sehat, selalu dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan, dan penuh dengan sukacita bersama kedua orang tua. Amin. Nah, di cerita kita minggu ini mengenai seorang saudara, kakak beradik yang dihukum Tuhan karena ia benci terhadap saudaranya, karena ia iri terhadap saudaranya. Siapakah dia? Yaitu Nabi Musa. Adik-adik Abah, Musa ini mempunyai saudara Miriam dan Harun. Miriam dan Harun ini juga menjadi seorang yang membantu Musa di dalam kepemimpinannya kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik Abah, tentunya salah satu di antara kita, bahkan beberapa di antara kita adik-adik Abah mempunyai seorang saudara atau kakak atau adik, pasti mempunyai saudara. Nah, adik-adik Abah tolong jawab jujur. Siapa yang pernah iri atau benci atau marah terhadap saudaranya? Mungkin kita pernah, atau kita saat ini mungkin sedang marah, atau saat ini kita sedang benci, iri terhadap saudara kita. Nah, kita dengarkan cerita ini agar kita tahu apa yang menjadi pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik Abah, Musa adalah, tentunya adik-adik Abah pasti masih ingat, adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik Abah, tetapi selain Musa ada lagi saudara Musa, yaitu Miriam dan Harun. Itu adalah saudara mereka Musa atau kakak Musa. Nah, ketika Musa dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel, ternyata kedua orang saudaranya ini sangat iri kepadanya. Kedua saudara ini sangat marah kepada Musa, marah kepada Tuhan, meragukan Tuhan, atau tidak senang karena Musa ini dipilih menjadi pemimpin. Tuhan, kan masih ada aku kakaknya, masih ada Miriam dan Harun, masih ada kami menjadi pemimpin. Kenapa harus Musa? Nah, Musa ini berkata seperti itu. Mereka iri sekali dengan Musa. Nah, adik-adik Abah, karena mereka dipenuhi dengan iri. Iri adalah rasa kita tidak senang melihat orang senang. Kita tidak senang ketika melihat orang lain bahagia. Nah, itu adalah iri hati. Nah, karena iri dalam hatinya Miriam dan Harun, mereka bersekongkol. Nah, adik-adik Abah, Miriam dan Harun ini adalah contoh gambar Miriam dan Harun. Mereka ini karena iri hati, mereka mencari kesalahan Musa. Aduh Tuhan, bagaimana Musa ini dapat dipersalahkan? Bagaimana kita dapat menemukan kesalahan Musa sehingga Musa ini tidak jadi pemimpin bangsa Israel? Akhirnya kedua orang ini berbincang untuk mencari kesalahannya. Nah, kebetulan Musa mengambil seorang perempuan Kus, artinya perempuan yang tidak berasal dari bangsa Israel. Adik-adik Abah, kenapa ini tidak diperbolehkan? Karena di dalam adat bangsa Israel dulu, bahwasanya bangsa Israel tidak boleh mengambil pasangan atau perempuan atau laki-laki menjadi
pasangan hidupnya, karena tidak diperbolehkan bangsa Israel campur dengan bangsa lain. Jadi bangsa Israel harus mengambil pasangan dari bangsa itu pula. Nah, kesempatan ini dipakai oleh Miriam dan Harun untuk mempersalahkan Musa kepada Tuhan. Nah, adik-adik Abah, Musa tidak tahu. Ini adalah gambar contoh bapak Musa atau Nabi Musa. Musa ini tidak tahu bahwa kedua saudaranya ini sedang ingin mencari kesalahannya. Musa ini tidak tahu bahwa kedua orang saudaranya ini sangat iri kepadanya. Nah, adik-adik Abah, mereka berniat jahat kepada Musa. Mereka mencari kesalahan Musa sehingga ia tidak dapat lagi menjadi pemimpin bangsa Israel. Adik-adik Abah, kenapa Tuhan memilih Nabi Musa? Nah, di dalam bilangan, adik-adik Abah, cerita ini terdapat di dalam bilangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Adik-adik Abah harus membaca kitab ini setelah kakak menjelaskannya, menceritakannya, atau setelah ibadah sekolah, ibadah Abah berkat. Nah, adik-adik Abah harus membacanya di dalam bilangan pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-16. Nah, adik-adik Abah, kenapa sih Kak Tuhan lebih memilih Musa daripada Miriam dan Harun? Kenapa nggak salah satu di antara mereka, kakak mereka? Nah, dikatakan di dalam bilangan pasal 12 ayat yang ketiga, Musa ini adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Seorang yang lembut hatinya itu dikatakan orang yang sabar, orang yang mungkin jarang marah, orang yang peduli, orang yang lemah lembut, sehingga Tuhan sangat menyukai Nabi Musa. Nah, dikatakan juga dalam kitab itu bahwa Musa ini adalah seorang yang taat memberitakan firman Tuhan. Nah, sehingga Tuhan memilih Musa menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik Abah, nah ketika Miriam dan Harun tadi berbincang-bincang mengenai bagaimana Musa ini tidak layak, Musa ini tidak cocok deh jadi pemimpin, saya lebih cocok. Nah, mereka berdua seperti itu, kita berdua lebih cocok deh jadi pemimpin bangsa Israel. Nah, untuk itu mereka berbincang. Ketika mereka berbincang-bincang, Tuhan mengetahui apa yang mereka bicarakan. Tuhan mengetahui apa yang mereka niatkan, bahwa mereka mencari-cari kesalahan Musa. Nah, adik-adik Abah, Tuhan sangat marah. Tuhan marah kepada Miriam dan Harun. Kenapa? Selain dia mencari-cari kesalahan Musa, selain dia iri hati, Tuhan tidak senang loh orang yang iri hati. Tuhan tidak senang terhadap anak-anak yang suka iri. Tuhan tidak senang terhadap anak-anak yang tidak senang melihat temannya senang. Tuhan sangat benci, Tuhan marah kepada anak-anak yang tidak penurut, kepada anak-anak yang suka benci terhadap saudaranya. Nah, adik-adik Abah, Tuhan ketika mereka berbincang, Tuhan mendengar dan Tuhan mengetahui niat jahat mereka. Dan di dalam ayat yang di dalam pasal 12 itu menceritakan bahwa Tuhan mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi seorang pemimpin. Bahkan bukan Musa saja yang bisa jadi pemimpin. Makanya Tuhan bahkan bisa memilih siapapun sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menjadi pemimpin. Jadi Miriam dan Harun ini Tuhan tidak menyukainya karena mereka iri, karena mereka tidak senang terhadap saudaranya, karena mereka merasa benar sehingga mereka mencari kesalahan Musa. Kenapa juga Tuhan marah dan murka kepada Miriam dan Harun? Karena di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam kitab Keluaran menjelaskan bahwa Harun ini bersalah di hadapan Tuhan. Harun ini berdosa di hadapan Tuhan karena dia ketika dia memimpin bangsa Israel pada saat Musa naik ke Gunung Sinai, dia tidak dapat mengendalikan bangsa Israel untuk sabar menunggu Musa turun, sehingga ia menyuruh bangsa Israel untuk membuat lembu emas. Adik-adik tahu lembu emas? Lembu emas pada saat itu di bangsa Israel adalah penggantinya Tuhan. Jadi lembu emas itu yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, itulah kejahatan yang dilakukan Harun. Nah, adapun kejahatan yang dilakukan oleh Miriam, saudaranya kakaknya Musa, adalah yaitu yang tadi, dia protes terhadap Tuhan. Dia menganggap
Tuhan itu tidak benar memilih Musa. Musa itu tidak layak menjadi pemimpin. Dia meragukan pilihan Tuhan. Adik-adik Abah, siapa yang berani menentang Tuhan di sini? Siapa yang berani melawan Tuhan? Nah, Miriam ini tidak senang, bahkan protes terhadap protes, artinya mengatakan bahwa dia tidak setuju Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin. Seharusnya akulah yang menjadi pemimpin, katanya kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Tuhan marah, Tuhan murka terhadap Miriam dan Harun, karena ketika dia berdosa, dia tidak merasa berdosa. Ketika dia menyalahkan Musa, dia tidak mengakui, dia tidak menyadari bahwa dia pun ternyata berdosa. Dia ternyata berdosa, dia memprotes Tuhan. Sementara Harun berdosa karena menyuruh bangsa Israel di dalam kitab Keluaran membuat lembu emas untuk menggantikan Allah ketika Musa belum turun dari gunung Sinai. Adik-adik Abah, sungguh besar kesalahan dan dosa yang dilakukan Miriam dan Harun. Nah, karena mereka tidak sadar, lalu dia menjelekkan Musa adalah sebagai pilihan Tuhan sebagai pemimpin. Adik-adik Abah, Tuhan, sekali lagi kakak ingatkan bahwa Tuhan tidak senang terhadap anak-anak yang curang. Tuhan tidak senang terhadap anak-anak yang suka iri hati, yang suka membenci saudaranya. Tuhan tidak senang. Untuk itu pada saat itu murka, Tuhan marah kepada Miriam dan Harun. Tuhan marah sehingga Tuhan memberi hukuman, Tuhan memberi pelajaran. Nah, siapa di sini adik-adik Abah yang pernah dapat hukuman dari guru atau pernah mendapat hukuman dari orang tua? Nah, itu karena hukuman terjadi karena pasti seseorang melakukan pelanggaran. Nah, demikian juga Miriam dan Harun, mereka melakukan pelanggaran yang tadi, sehingga apa yang diberikan Tuhan hukumannya? Dia mendapat penyakit kusta. Penyakit kusta adalah penyakit yang kayak borok tapi putih seperti salju. Dikatakan pada zaman Israel itu bahwa penyakit itu sangat buruk, sangat dihindari orang lain, sangat tidak disenangi, bahkan dikucilkan artinya diasingkan, tidak boleh berada di dekat orang lain, sehingga mereka diasingkan selama 7 hari. Nah, adik-adik Abah mau tahu nggak? Kebaikan Musa, kelembutan hatinya, ia tidak marah terhadap Miriam dan Harun, tetapi ia mendoakan, Tuhan tolong sembuhkan Miriam, Tuhan tolong sembuhkan saudaraku, pulihkan dia. Nah, sesudah tadi dia diomongin, dijelek-jelekan, tapi dia masih sayang sama saudaranya. Musa masih sayang kepada Miriam dan Harun, sehingga dia memohon kepada Tuhan sendiri bahwa mereka harus dipulihkan. Nah, Tuhan mengabulkannya, tetapi dalam 7 hari mereka harus diasingkan. Itulah kesalahan, itulah hukuman yang diberikan kepada Miriam. Adik-adik Abah, apa sih yang dapat kita pelajari? Apa yang harus kita dapatkan? Apa sesuatu yang harus kita lakukan yang kita dapatkan dari cerita ini? Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan yang manis, adik-adik Abah yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, anak-anak yang mau dengar-dengaran terhadap Tuhan. Tuhan mengajarkan, Alkitab mengajarkan kepada kita minggu ini bahwa kita tidak boleh iri terhadap saudara kita, apalagi kakak kita, apalagi adik kita. Kita tidak boleh iri. Misalnya kakak kita dapat mainan baru, dia iri, dia marah, dia ngambek. Atau dia iri mungkin di sekolah saat itu dia dipilih menjadi ketua kelas, padahal dia mau jadi ketua kelas. Dia iri, dia benci, sehingga dia menghasut teman-teman yang lain. Dia itu gak bagus jadi ketua kelas, dia itu gak bagus, dia itu nakal, gak cocok jadi ketua kelas. Atau mungkin teman-teman kita dapat sepeda baru dari orang tuanya, atau hadiah ulang tahun dari orang tuanya, atau kita benci terhadap kakak kita karena lebih disayang orang tua. Tidak, adik-adik, Tuhan mengajarkan kita untuk tidak iri, tidak membenci saudara-saudara kita. Tetapi seperti Musa, dia orang yang lemah lembut, sekalipun dia dibenci oleh saudaranya, sekalipun dia diomongin yang tidak baik terhadap saudaranya, tetapi dia mau mengampuni, dia mau berdoa untuk saudaranya. Adik-adik Abah, jika saat ini atau pernah iri terhadap orang lain, apalagi terhadap saudara kita, kakak kita, saat ini kita mau berdoa bahwasanya kita tidak mau iri lagi, bahwasanya kita untuk lebih mengasihi kakak kita, mengasihi teman-teman kita, senang terhadap orang lain ketika orang lain mendapat mainan baru, ketika orang lain mendapat mungkin peringkat yang lebih tinggi dari kita. Apapun itu kita harus senang dan kita tidak boleh
iri, apalagi membenci. Nah adik-adik Abah, itulah firman Tuhan yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini, bahwasanya kita harus seperti Musa. Kita mengasihi, kita seorang yang lemah lembut, dan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan kita mendoakan orang yang membenci kita. Nah adik-adik Abah, sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita hal seperti itu. Untuk itu jadilah tetap anak-anak yang lemah lembut, anak-anak yang manis, anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Nah adik-adik Abah, itulah firman Tuhan pagi hari ini, dan kakak ingatkan kembali untuk baca cerita ini di dalam Bilangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai yang ke-16, dan ayat hafalan Amsal 4 ayat yang ke-23. Ada yang tahu Amsal 4 ayat ke-23? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Adik-adik Abah baca dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 16, dan ayat hafalan Amsal 4 ayat yang ke-23. Oke adik-adik Abah, tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap sukacita di hadapan Tuhan, mengasihi teman-teman kita semua adik-adik Abah. Nah ayo kita berdoa sebelum kita menutup firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami adik-adik Abah, anak-anak Abah sebagai anak-anak orang tua, bahkan terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang lebih dewasa, bahkan terhadap menjadi anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak Tuhan yang lemah lembut, anak-anak Tuhan yang tidak iri terhadap orang lain, tidak membenci orang lain, apalagi kakak kami, saudara kami, tetapi kami diajarkan untuk berhati lemah lembut, untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan untuk mendoakan orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi seperti itu, menjadi adik-adik seperti itu. Kiranya Tuhan selalu memimpin kami agar kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa bagi adik-adik Abah, bahkan keluarga, kedua orang tua dimanapun mereka berada. Tuhan tolong lindungi kami, setiap kami. Tuhan jagai, pelihara kami, sehingga kami selalu bersuka cita dalam di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Kami tetap sukacita karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus baik bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Anakmu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.